Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Amelia dengan NIM 221111040030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar pada materi kelompok 4. Apa aja sih yang akan kita pelajari pada materi konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar? Simak video berikut ya. Yang pertama, kita akan mempelajari konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar. Yang kedua, tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Yang ketiga, prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Dan yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan lingkungan belajar adalah suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif. Konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar terbagi menjadi 5, yaitu pengelolaan lingkungan fisik, pengelolaan lingkungan sosial, pengelolaan lingkungan psikologis, pengelolaan lingkungan budaya dan nilai, dan juga keterlibatan orang tua dan masyarakat. Pengelolaan lingkungan fisik. Lingkungan fisik berkaitan dengan kondisi ruang kelas, fasilitas pembelajaran, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Kemudian yang kedua itu ada pengelolaan lingkungan sosial. Lingkungan sosial merujuk pada interaksi yang terjadi antara individu dalam lingkungan sekolah, baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun antara sekolah dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga itu ada pengelolaan lingkungan psikologis. Penting bagi guru untuk memperhatikan kesejahteraan mental siswa, memberikan dukungan emosional, dan menciptakan sarana yang dapat mengurangi stres dan kecemasan. Yang keempat ada pengelolaan lingkungan budaya dan nilai. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa. Dalam konteks ini, pengelolaan budaya berarti mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan saling menghargai antar siswa. Kemudian terakhir itu ada keterlibatan orang tua dan juga masyarakat. Kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan memberikan dukungan yang lebih luas untuk perkembangan siswa. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar terbagi menjadi 3 tujuan. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuannya. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang berada di lingkungan belajar dapat menghalangi proses interaksi belajar mengajar. Dan yang terakhir, menyediakan dan mengatur fasilitas serta sarana atau alat peraga belajar yang mendukung siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar, yaitu terdapat kehangatan dan antusiasme, penggunaan materi yang menantang, fleksibilitas perilaku, memahami sifat siswa, mengenal siswa secara individual, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, optimalisasi perkembangan anak, dan juga efisien pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar, yaitu memahami sifat yang dimiliki siswa, memahami perkembangan kecerdasan siswa, mengenal siswa secara perorangan, memanfaatkan perilaku siswa dalam perorganisasian belajar, dan juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar, membedakan antara aktif fisik dengan aktif mental, dan juga pengelolaan kelas. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.